Pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin kembali mengadakan guest lecture dengan mengundang Profesor Josephat Tetuku Seri Sumantyo dari Shiba University, Jepang. Kegiatan ini berlangsung di ruang senat lantai 2 Gedung Rektorat Unhas, Kamis 7 November 2024. Guest lecture ini memfokuskan pada peluang kerjasama, penelitian, dan beasiswa. Universitas Hasanuddin Makassar telah menjalin kerjasama akademik dengan Chiba University sejak tahun 2000-an. Berbagai program telah berjalan, seperti pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, dan publikasi ilmiah. Guest lecture ini dihadiri oleh mahasiswa pasca sarjana serta para dosen muda, dengan mengangkat tema Conducting International Research Collaboration and Opportunity Studying in Chiba University. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STM Phil, menjelaskan jika kerjasama ini akan ditingkatkan dengan program double degree untuk tingkat magister dan doktor. Program ini akan memungkinkan mahasiswa Unhas untuk belajar selama 1 tahun di Chiba University dengan peluang mengajukan beasiswa. Ini merupakan program yang cukup baik ya, supaya kita bisa meningkatkan kualitas lulusan-lulusan kita. Kenapa? Karena kalau kita setahun di sana, kita riset di sana, berarti kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sana, kemudian disupervisi oleh profesor-profesor yang ada di Chiba University, sehingga otomatis nanti outputnya itu nanti akan meningkat kualitasnya. Dalam hal ini mereka bisa terbit di jurnal yang bereputasi, kemudian mereka juga bisa menyelesaikan tugas akhir baik di level master maupun juga di level doktor dengan baik. Kenapa? Karena ditunjang dengan fasilitas yang ada di Chiba University. Ya. Pada guest lecture tersebut, Prof. Josephat juga memperkenalkan teknologi remote sensing berbasis microwave yang telah dikembangkan di laboratoriumnya. Teknologi ini memungkinkan penginderaan jauh untuk mengamati perubahan permukaan bumi, seperti tanah longsor, banjir, letusan gunung Merapi, patahan, gempa, baik siang maupun malam, serta menembus awan dan kabut. Teknologi ini dikatakan sangat bermanfaat dalam kebencanaan, mulai dari prediksi, observasi, hingga recovery pasca bencana. Jadi selama ini yang saya kembangkan itu adalah microwave remote sensing ya. Jadi penginderaan jauh dengan menggunakan teknologi microwave. Microwave itu sebenarnya adalah salah satu gelombang mikro ya, itu dari panjang gelombang 1 cm hingga 1 meter ya. Itu dalam bentuk radar ya. Nah, radar itu biasanya dipasang di drone, pesawat, satelit ya. Nah, dari situ kemudian dimanfaatkan untuk mengamati permukaan tanah ya gitu. Nah, di sini kelebihannya itu dibandingkan dengan kamera biasa seperti kamera di HP dan lain ya. Itu kalau kita menggunakan sensor microwave ini itu bisa menembus awan, asap, kemudian kabut ya, dan bisa dioperasikan pada malam hari. Jadi 24 jam ya kita bisa ngamati permukaan bumi ya. Prof. Josephat menekankan pentingnya kepekaan terhadap masalah sekitar sebagai langkah awal untuk menjadi peneliti. Menurutnya, setiap generasi memiliki tantangan masing-masing yang dapat dipelajari dan diselesaikan melalui berbagai pendekatan ilmiah. Prof. Josephat juga menyampaikan bahwa kerjasama Unhas dan Chiba University membuka peluang luas bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar dari kedua universitas dan berkontribusi dalam kualitas penelitian internasional yang lebih kompetitif. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin kembali menjadi rujukan dalam strategi kerjasama internasional dan industri. Kali ini Politeknik Kesehatan Yogyakarta melakukan benchmarking untuk mempelajari langkah-langkah Unhas dalam pengembangan dan pengelolaan kerjasama. Berikut liputan selengkapnya. Benchmarking Politeknik Kesehatan Yogyakarta di Universitas Hasanuddin Makassar ini digelar pada Kamis 7 November 2024 di ruang rapat lantai 6 Gedung Rektorat Unhas. Kegiatan ini berfokus untuk mempelajari strategi Unhas dalam mengelola kemitraan internasional dan mengoptimalkan kerjasama dengan dunia industri. Selain itu, kunjungan benchmarking ini memfokuskan pada pengembangan kerjasama akademik seperti double degree serta meningkatkan peluang internasionalisasi bagi mahasiswa dan dosen. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STM Phil,
menjelaskan jika Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani Unhas telah meningkat pesat dari 100 menjadi 400 per tahun. Prof. Adi juga menegaskan pentingnya optimalisasi kerjasama, bukan hanya sebatas MOU, tetapi untuk memastikan pula dampaknya bagi mahasiswa dan lulusan. Jadi alhamdulillah hari ini kita dikunjungi oleh Direktur Poltekkes Yogyakarta, ya. Mereka melakukan benchmark atau studi banding ke Universitas Hasanuddin, terutama untuk belajar bagaimana pengelolaan kemitraan yang ada di Universitas Hasanuddin. Nah, kita tahu bersama beberapa kali kita sudah terutama dalam bidang kemitraan, walaupun tentu saja kita masih harus memaksimalkan, tetapi dalam skala nasional kita sudah menjadi rujukan. Itu dibuktikan dengan di tahun 2023 dan di tahun 2024 kita mendapatkan anugerah kerjasama internasional nomor 2 di Indonesia, dan tentu itu menjadi rujukan. Nah, oleh karena itu direktur dengan 12 tadi wakil direktur, kemudian dengan jajaran beberapa dosen, mereka datang ke Unhas untuk belajar bagaimana pengelolaan kerjasama, baik itu kerjasama dalam negeri, kerjasama dunia usaha, dunia industri, dan utamanya kerjasama internasional. Tadi kita paparkan strategi-strategi Unhas, ya, yang tadinya kita hanya punya 2 konsorsium riset internasional, sekarang kita udah punya 14, ya. Itu strateginya seperti apa. Kemudian yang tadinya MOU itu mungkin 1 tahun itu hanya sekitar 100, kita udah bisa meningkatkan sampai dengan per hari ini itu ada sekitar 400 MOU. Kita target bisa sampai 500 di akhir tahun, tetapi kita juga menyampaikan MOU itu hanya sekedar pintu masuk. Yang paling utamanya adalah optimalisasinya, gitu. Nah, itu yang mereka juga belajar bagaimana mengoptimalisasi, ya, follow up daripada MOU yang sudah ada. Hal-hal itu yang tadi kita diskusikan, mereka meminta saran-saran, saya juga sudah mempresentasikan tadi strategi-strategi yang ada, bagaimana arahan dari Pak Rektor, ya, yang kemudian diwujudkan dalam visi misinya dan kemudian kita implementasikan secara operasional seperti itu. Trik-trik kerjasama dengan mitra-mitra di luar negeri. Ya, saya kira kita senang sekali, ya. Saya kira ini mungkin institusi yang kelima yang kemudian benchmark ke Unhas untuk mempelajari tentang bagaimana Unhas mengelola kerjasamanya. Tentu banyak hal yang memang kita juga harus tingkatkan, ya, tetapi kita menuju ke arah sana. Kenapa? Karena kemitraan itu adalah pintu masuk untuk semua aktivitas-aktivitas lainnya yang ada di Universitas Hasanuddin. Dan paling penting adalah mereka juga ingin mengetahui bagaimana kerjasama ini bisa memberikan impact bagi lulusan-lulusan, mahasiswa-mahasiswa. Nah, kita juga terangkan di sana MOU ini baik dalam maupun luar negeri. Salah satu tujuannya supaya apa? Supaya kita membuka kerjasama dengan jaringan-jaringan industri yang notabene nanti tempat mahasiswa-mahasiswa kita bekerja, begitu. Direktur Politeknik Kesehatan Yogyakarta, Dr. Iswanto SPD MKes, beserta 12 jajaran Poltekkes Yogyakarta yang hadir, menyatakan jika strategi yang diterapkan Unhas sangat menginspirasi dalam membangun kerjasama yang memberi nilai tambah untuk lulusan yang kompetitif di dunia global. Ya, jadi kami memang sengaja merencanakan untuk bagaimana belajar terkait dengan kerjasama di Universitas Hasanuddin di Makassar ini. Dan luar biasa tadi sudah dipaparkan oleh Pak Wakil Rektor 4, ya, Prof. Sudah banyak bercerita tentang bagaimana membangun kerjasama, kemudian untuk mengembangkan Universitas Hasanuddin ini menjadi luar biasa ternyata prestasi-prestasi dan strategi-strategi di dalam membangun kerjasama, terutama juga kerjasama di luar negeri, ya, dengan berbagai bentuk, ya. Dan ini menjadi kebanggaan Indonesia, saya kira, ya, karena Unhas menjadi punya mimpi menjadi 100, ya, QS-nya untuk di internasional, dan tadi bagaimana cara strateginya sudah kita dapatkan sehingga ini sangat menginspirasi dan memotivasi bagi kami Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang tentunya merupakan UPT Kemenkes yang fokusnya pada vokasi dan profesi bidang kesehatan.
tapi kita dapat memetik banyak hal terkait dengan pengembangan kerjasama. Dan dengan adanya MOU ini, kami berharap nanti ke depannya kita bisa bekerjasama dalam tridharma perguruan tinggi, pendidikan pengajaran mungkin sebagai dosen tamu, kemudian nanti dalam penelitian memungkinkan untuk joint research ataupun juga joint publication. Kemudian juga dalam community services, pengabdian masyarakat, kita juga bisa lebih bisa berkolaborasi ya. Usai melakukan penandatanganan MOU antara Unhas dan Poltekkes Yogyakarta, dilakukan pertukaran cenderamata. Keduanya berharap kegiatan benchmarking ini dapat menjadi awal kolaborasi dan pengembangan kualitas di kedua institusi. Andi Putri Najwa, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Hasanuddin Makassar mengikuti Pentas Seni 2024. Pentas seni ini merupakan ajang bagi mahasiswa untuk menampilkan bakat seni mereka di berbagai kategori lomba, seperti lagu pop, lagu daerah, dangdut, ceramah bahasa daerah, baca puisi, dan fotografi. Ratusan mahasiswa meramaikan pentas seni di Aula Profesor Matulada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, Kamis 7 November 2024. Pentas seni FIB Unhas merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya sebagai wadah bagi para mahasiswa untuk menampilkan bakat mereka dalam bidang seni. Acara ini juga menjadi ajang seleksi di mana pemenang dari pentas seni ini akan mewakili Fakultas Ilmu Budaya di ajang pentas seni Universitas Hasanuddin dan berkesempatan melangkah ke tingkat nasional. Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Budaya dan Sastra Universitas Hasanuddin, Andi Abdullah Waris Halid SSMM, yang juga saat ini menjabat sebagai anggota DPD MPR RI periode 2024-2029, menyampaikan harapannya kepada mahasiswa untuk terus mencoba dan juga jangan mencoba hanya di event ini. Ya, jadi ini kegiatan yang sangat positif ya bagi Fakultas Ilmu Budaya, karena ini pentas ini bisa menunjukkan karakteristik daripada mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya dalam pengembangan bakat ya, bisa memperlihatkan kalau ada bakat yang terpendam. Ini adalah ajang untuk memperlihatkan bakat mahasiswa-mahasiswi itu. Tahun ini ada 132 pendaftar untuk berbagai kategori lomba yang kemudian telah diseleksi menjadi puluhan peserta. 14 peserta untuk lomba lagu pop, 18 peserta lomba lagu daerah, 12 peserta lomba lagu dangdut, 8 peserta lomba ceramah bahasa daerah, 10 peserta lomba baca puisi, dan juga kategori untuk lomba fotografi. Zara Sabita Suceng, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemilu Amerika Serikat 5 November berakhir dengan kemenangan Donald Trump dari Partai Republik setelah masa kampanye yang dipenuhi perdebatan seru dan polarisasi tajam antar pemilih. Sesuai tradisi berdemokrasi di Amerika Serikat, kedua kubu, baik pemenang maupun yang kalah, bersiap memulai proses transisi damai. Selengkapnya dilaporkan TVI dari Washington DC. Dari Howard University di Washington DC, Wakil Presiden sekaligus Capres dari Partai Demokrat Kamala Harris menyampaikan pidato konsesinya. Sekitar pukul 4 sore, waktu setempat, Harris berterima kasih kepada para pendukungnya dan juga mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. Para pendukung Kamala Harris mengungkapkan kekecewaan mereka, namun menerima hasil dari pemilu 2024 ini. For a Democratic Party, that we're going to be okay and that we stick together and, ensure that democratic process is being held up. Sekitar 1000-an pendukung Harris hadir dalam pidato konsesinya ini. Selain Harris dan juga keluarganya, Cawapres Tim Walz juga menyapa para pendukung mereka dan juga menekankan proses peralihan kekuasaan yang damai. Sementara Capres Partai Republik Donald Trump dan tim kampanye telah melakukan selebrasi kemenangan pada pukul 2 dini hari pagi tadi di Convention Center dari Palm Beach County yang berada sekitar 15 menit dari tempat saya berada saat ini, yakni di depan Mar-a-Lago, kediaman dari Donald Trump.
Selama kurang lebih 30 menit Donald Trump menyampaikan pidato kemenangannya di hadapan para pendukungnya di acara nonton bareng, diselingi juga dengan berbagai pidato dari termasuk diantaranya adalah pasangan calon wakil presidennya J.D. Vance. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try, we have to try, and it's going to happen. Success will bring us together. Dan saat ini diketahui Donald Trump telah kembali ke kediamannya di Mar-a-Lago, sebuah gedung yang tepat berada di belakang saya. I think a lot of people are just tired of what's going on in the country. Just everything's up. Food, fuel, housing. Setelah berita kemenangan mengenai Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat terpilih, sejumlah tokoh telah memberikan ucapan selamat kepada Donald Trump, termasuk pemimpin negara dan juga termasuk diantaranya adalah lawan politiknya yakni Kamala Harris yang telah mengucapkan selamat dan sama-sama telah berkomitmen untuk melakukan transisi kepemimpinan dengan lancar dan juga damai. Melaporkan dari Washington DC dan Palm Beach, Florida, Frijaya Gunawan, Randy Wijaksana, VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.